itu permainan gundu? Permainan gundu merupakan permainan anak-anak khas Betawi yang dikenal di daerah Marunda, Jakarta Utara. Gundu ini memiliki banyak nama. Ada yang menyebutkannya dengan kelereng, kaleci, neker, ekar, ataupun kleker. Setiap daerah memiliki cara bermain kelereng yang berbeda-beda, namun tujuannya tetap sama, yaitu mengalahkan lawan dengan mengumpulkan kelereng sebanyak-banyaknya. Sebelum itu, hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah menggambar arena bermainnya terlebih dahulu. Arena bermain ini bisa berbentuk segitiga, lingkaran, atau garis lurus. Setelah itu, pemain dapat menentukan jumlah kelereng yang akan dimainkan. Semakin banyak kelereng, maka semakin seru juga sebuah permainan. Setelah itu, pemain dapat menentukan urutan bermain dengan melakukan home pimpa atau menyentil kelereng hingga mendekati arena bermain. Untuk teknis permainannya, pemain hanya perlu menyentil kelereng yang ada di dalam lingkaran dengan kelereng yang ada di luar lingkaran. Setiap pemain hanya diberikan satu kali kesempatan untuk menyentil dalam setiap putarannya. Ketika seorang pemain berhasil mengeluarkan kelereng, maka ia boleh terus bermain sampai ia tidak berhasil menyentil kelereng keluar dari arena bermain. Dan apabila kelereng seseorang masuk ke dalam arena bermain, maka ia akan dipastikan kalah, sehingga ia tidak boleh bermain lagi. Permainan gundu atau kelereng memiliki berbagai manfaat fisik. Yang pertama adalah meningkatkan kemampuan motorik halus dan kasar. Di mana semakin bagus kemampuan motorik mereka, maka koordinasi visual dan konsentrasi anak-anak tersebut akan semakin meningkat. Di mana mereka akan menggunakannya terus untuk menembakkan kelereng-kelereng tersebut. Tak hanya itu, bermain kelereng juga dapat memperkuat otot, memperkuat sendi, memperkuat tulang, dan juga mendorong gaya hidup yang lebih aktif kepada anak-anak tersebut, sehingga tubuh mereka menjadi lebih sehat. Karena ketika seseorang bermain kelereng, dia menggunakan sistem pernapasan perut, di mana pernapasan perut berfokus pada diafragma. Dan apabila kita melatih diafragma terus-menerus, hal ini dapat membantu paru-paru untuk berkembang, untuk menjadi lebih besar, sehingga udara yang masuk pun lebih banyak, sehingga anak-anak tersebut akan menjadi lebih sehat. Apabila kalian cermati, gerakan dalam permainan kelereng seperti melempar ataupun menyentil melatih kemampuan anak-anak tersebut untuk mengontrol jari-jari mereka. Sehingga hal tersebut melatih kemampuan motorik halus dan juga motorik kasar mereka. Bermain gundu memiliki berbagai manfaat kognitif yang dapat membantu perkembangan mental pada anak, seperti konsentrasi, perencanaan, dan pemecahan masalah. Saat bermain, anak-anak harus memikirkan strategi untuk memenangkan permainan, seperti memilih gundu yang tepat dan menghitung langkah-langkah secara teliti. Kemudian, permainan gundu juga melatih kemampuan mengingat, karena dalam permainan, pemain harus mengingat posisi gundu serta urutan langkah yang harus diambil. Hal tersebut melibatkan memori kerja yang sangat penting untuk perkembangan otak anak. Selanjutnya, bermain gundu juga membantu meningkatkan kemampuan matematika dasar. Karena di permainan gundu, anak-anak dapat menghitung jumlah gundu, menentukan giliran, dan memprediksi hasil berdasarkan pola yang mereka lihat. Selanjutnya, ada pun manfaat dari sosial pada bermain gundu. Yang pertama adalah pengembangan kemampuan sosial, yaitu permainan ini membantu anak-anak belajar bersosialisasi dengan teman-teman mereka. Melalui interaksi dalam permainan, mereka belajar cara berkomunikasi, bekerja sama, dan membangun hubungan yang positif dengan orang lain. Yang kedua, sebagai pembelajaran kerjasama dan kompetisi, permainan gundu sering dimainkan dalam kelompok yang mengajarkan anak-anak untuk bekerja sama dan bersaing secara sehat. Mereka belajar menghargai peraturan, permainan, dan saling mendukung untuk mencapai tujuan bersama. Ketiga, dapat mengatasi konflik. Saat bermain, konflik atau ketidakpuasan bisa saja muncul. Namun, anak-anak diajarkan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut secara damai dengan meningkatkan kemampuan mereka dalam mengelola emosi dan bernegosiasi. Yang keempat, peningkatan empati dan kejujuran. Melalui permainan, anak-anak belajar pentingnya kejujuran dan sportivitas. Mereka memahami nilai-nilai ini sebagai dasar dalam penjalinan hubungan sosial di masa depan. Yang kelima, pengembangan keterampilan komunikasi. Dalam proses bermain, anak-anak perlu sekali berkomunikasi dengan jelas mengenai strategi dan tujuan mereka, yang dapat membantu meningkatkan keterampilan berbicara dan mendengarkannya. Yang keenam adalah keterampilan menghadapi kegagalan. Ketika kalah dalam bermain, anak-anak belajar untuk menerima kekalahan dengan lapang dada.
yang merupakan bagian terpenting dari pengembangan karakter dan ketahanan mental. Sekian, terima kasih.